dalam liputan haji. Ikuti dalam program-program berikut. Live di Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, warga Iran tumpah ke jalan seusai kemungkinan pembicaraan di Islamabad dengan Amerika Serikat gagal. Para militer Garda Revolusi Iran membawa rudal balistik ke kerumunan warga di Teheran. Rekaman yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran menunjukkan orang-orang yang membawa senapan serbu bergaya Kalashnikov dan rudal yang menyerupai rudal balistik Qadr dengan peluncuran seluler di ibu kota Iran, Teheran. Warga meneriakan yel-yel anti-Amerika dan slogan-slogan anti-Israel. Rudal Qadr semacam itu dapat dilepaskan ataupun dapat melepaskan bom individu yang dikenal sebagai bom tandan yang digunakan Iran secara luas ketika menyerang Israel selama perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini memperpanjang gencatan senjata dengan Iran atas permintaan Pakistan sambil menunggu proposal dari Teheran. Sementara itu, Saudara, militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia, di mana pihak Amerika Serikat berdalih kapal tersebut beroperasi di bawah sanksi internasional dan dikategorikan sebagai kapal tanpa kewarganegaraan. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat bertanggung jawab mengawasi operasi di Samudra Hindia dan Pasifik, berbeda dengan Komando Pusat Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Selat Hormuz. Sementara itu, Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada hari Selasa kemarin ini merilis rekaman pasukannya yang beroperasi selama gencatan senjata dengan Iran. Video muncul usai Presiden Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak. Rekaman menunjukkan jet lepas landas saat personel militer melakukan berbagai tugas teknis. Tanggal dan lokasi pasti rekaman yang digunakan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menuliskan pasukan Komando Pusat Amerika Serikat tetap siap. Di sisi lain, Saudara, militer Iran menyatakan berada dalam kondisi siaga penuh dan siap melancarkan serangan balasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi. Pernyataan ini disampaikan Iran menyusul ancaman berulang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan mengebom Iran. Militer Iran menegaskan pembalasan terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan Tel Aviv akan lebih keras dan pasukannya berada dalam kesiapan 100% dan siap bertindak kapan saja. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. Sementara Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ini bertemu dengan Duta Besar Iran Reza Amiri Mohadam di Islamabad. Pertemuan ini sebagai upaya Pakistan untuk menjaga peluang negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam rekaman video ini menunjukkan kedua pihak bertemu bersama para pejabat senior Pakistan. Dalam pertemuan ini, Saudara, dibahas situasi regional dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Sebelumnya, wacana negosiasi Amerika Serikat Iran Jilid 2 akan kembali digelar di Islamabad, Pakistan seiring berakhirnya periode gencatan senjata, namun Iran tak kunjung mengirimkan delegasinya.
Sementara itu, Saudara, Qatar menyatakan dukungannya untuk perpanjangan gencatan senjata yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Jika pembicaraan yang dimediasi Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan antar kedua pihak, Qatar juga menyerukan diakhirinya penutupan Selat Hormuz, jalur nadi utama ekspor minyak dan gas dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut pihaknya terus menjalani komunikasi dengan berbagai pihak dan memantau situasi secara cermat. التي أودت بحياة كثير من الأشقاء هناك في لبنان وأدت إلى نزوح أكثر من مليون من الأشقاء في لبنان. طبعا نحن رحبنا بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار واعتبرنا هذا خطوة أولية في إطار خفض التصعيد وأكدنا ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والبناء عليه وأن كل هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار يجب أن لا تمر دون وقفة دولية واضحة ونحن نأمل طبعا أن يسهم الإعلان. Saudara, jangan kemana-mana karena susah jeda. Breaking News Kompas TV akan kembali. Gencatan senjata arus lintas Pakistan mengubah kondisi menjadi perang dingin di mana Iran dan Amerika Serikat sama-sama siap menyerang. Namun konflik di Selat Hormuz juga belum mereda lantaran Amerika masih memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan dalam media sosial X, blokade AS melanggar gencatan senjata dan termasuk tindakan perang. Memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran merupakan tindakan perang dan karenanya merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata. Menyerang kapal komersial dan menyandra awaknya merupakan pelanggaran yang jauh lebih serius. Iran tahu cara mengatasi pembatasan, cara mempertahankan kepentingannya, dan cara melawan intimidasi. Amerika Serikat berdalih menunggu Iran ke meja perundingan di masa injury time gencatan senjata. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang siap untuk melanjutkan pemboman Iran jika pembicaraan tidak berjalan dengan baik. Ini kali kedua dalam sepekan Trump menyampaikan narasi siap menjatuhkan bom ke Iran. Sebelumnya Trump menyampaikan ancamannya pada Sabtu pekan lalu. Pakar militer Iran menilai ketidakpercayaan dan tidak ada jaminan internasional, Amerika Serikat akan memenuhi komitmen, menyebabkan Iran enggan berdialog. Hal itu menyebabkan peralihan ke perang psikologis. اینا در میدان عمل نمیتونن به نتیجه برسن شروع میکنن جنگ روانی کردن توییت بازی کردن و فشارهای روحی روانی روی مثلا مردم آوردن سناریوی سوم این است که بیاد یک طرفه اعلام آتش بس رو تمدید کنه بدون که ایران بپذیره و ما رو تو شرایط جنگ و صلح نگه داره و به عبارتی ما رو در یک بلا تکلیفی. Sementara itu, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Julius Purwadi, menilai pembukaan blokade Selat Hormuz menjadi kunci perundingan lanjutan Iran dan AS. Termasuk permintaan Iran yang disebut sebagai prekondisi supaya bisa berunding, yaitu blokade. Blokade harus dibuka, blokade oleh Amerika Serikat harus dibuka gitu, dan itu buat Iran sinyal yang paling kuat kalau betul-betul ada niat baik bagi Amerika Serikat untuk berunding. Ya, jadi Amerika Serikat semangat sekali berunding gitu, tetapi saya yakin semangat tapi tidak bersepakat gitu ya. Semangat pada akhirnya tidak mengambil bangun kesepakatan. Itu kan sama saja sebetulnya, ini bermain-main dengan narasi gitu ya, seolah-olah bahwa Amerika Serikat itu pro diplomasi gitu ya. Tertundanya pembicaraan membuat ketidakpastian situasi di Selat Hormuz dan menciptakan tekanan ekonomi bagi dunia. AS menyatakan gencatan senjata diperpanjang hingga Iran mengirimkan draft negosiasi ke Pakistan. Saudara, Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata diperpanjang tanpa batas waktu, tapi Iran tetap waspada dan siaga perang karena Amerika Serikat tetap melanjutkan blokade di Selat Hormuz. Bukankah berlanjutnya blokade Selat Hormuz malah bakal memicu ketegangan lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran dan menimbulkan kerugian global? Kita ulas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi melalui sambungan daring. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hasibullah. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Dian dan pemirsa Kompas TV. Pak Hasibullah, semenjak ada statement terkait dengan perpanjangan gencatan senjata oleh Trump yang katanya diminta oleh Pakistan begitu, selama ini berjalan, dinamika apa yang Anda lihat terkait dengan statement-statement dari Donald Trump? Ya, terima kasih Mas. Memang kalau kita baca dalam perkembangan terbaru,
terutama sekarang kurang lebih kalau dalam hitungan saya kita di hari ke-16 dan kurang lebih 363 jam dari gencatan senjata yang diberlakukan per tanggal 8 April kemarin, maka saya melihat gejalanya begini yang sudah mulai muncul di perkembangan terbaru ya. Semakin menguat perang propaganda. Semakin banyak isu-isu yang itu belum tentu benar, tapi itu kemudian cukup menjadi pemberitaan. Saya menyaksikan ada minimal 1-3 pemberitaan yang cukup menghebohkan dan itu tidak otomatis benar. Yang pertama terkait dengan batas waktu perpanjangan yang diberikan oleh Donald Trump. Kita tahu bahwa dalam tweetnya Presiden Donald Trump tidak menyebutkan limit waktu. Justru disampaikan bahwa itu sampai Iran memberikan respon terhadap proposal terakhir yang disampaikan oleh G.D. Vance dalam perundingan di Islamabad yang pertama itu. Kan itu batas waktunya, tapi saya menyimak di beberapa media di Timur Tengah bahkan di media-media Barat itu sempat ada beberapa yang mengatakan bahwa ini diperkirakan deadline minggu terakhir, hari Minggu terakhir. Itu di saluran 2 Israel kalau tidak salah disampaikan bahwa Washington mengatakan ke Tel Aviv bahwa batas waktunya adalah sampai Minggu. Bahkan ada berita lain yang juga mengatakan bahwa perundingan kemungkinan akan dimulai Jumat. Tapi kalau kemudian kita cek ke media-media yang terkait dengan Iran, nah sepertinya ini tidak dapat konfirmasi. Jadi saya melihat ini bagian daripada propaganda yang sebagaimana kita ikutin di menjelang akhir daripada deadline 14 hari atau 2 minggu gencatan senjata itu kan luar biasa. Berbagai macam info luar biasa berkembang. Seperti misalkan kedatangan delegasi daripada Iran, misalkan juga keberangkatan delegasi dari Amerika sendiri dan banyak lagi yang mencuat ke publik dan akhirnya kita tahu bahwa itu ternyata bagian daripada propaganda. Nah, yang terakhir sekali lagi penguatan propaganda ini menurut saya semakin kuat. Salah satunya tadi soal batas waktu dan yang kedua yang juga sangat menghebohkan menurut saya ini terkait dengan berita mengenai gagalnya Iran mengeksekusi demonstran, 8 demonstran perempuan yang itu disampaikan juga oleh Presiden Donald Trump. Empat itu diberitakan tidak jadi untuk dieksekusi, tapi 4 akan dihukum beberapa bulan. Saya ikutin dari media-media yang di Iran, justru pengadilan Iran mengatakan bahwa itu adalah tidak benar, walaupun memang tidak ada rincian yang mana yang tidak benar, apakah yang 4 yang dieksekusi atau yang 4 yang dihukum atau semuanya. Jadi kayak semacam ada pemberitaan yang saya dapat bahwa info itu tidak benar. Nah ini yang saya ambil sebagai contoh Mas Ian, bahwa katakanlah 24 jam lewat setelah berakhirnya dari 14 hari kemarin, ada kecenderungan makin tinggi perang propaganda di antara katakanlah Amerika dengan Israel ini terkait dengan hal-hal yang sensitif. Mungkin ya, ini juga dimaksudkan untuk mempengaruhi katakanlah pihak Iran yang menurut saya semakin ke sini dia menunjukkan dirinya sebagai faktor di dalam perundingan ini paling tidak. Kenapa saya sebut sebagai faktor? Kalau kita saring berbagai macam informasi yang berkembang tentang rencana perundingan kedua misalkan, itu kan pada akhirnya yang benar adalah yang disampaikan oleh pihak Iran. Bahwa memang pihak Iran tidak mengirim delegasi, tidak akan ikut perundingan sampai gencatan senjata dibuka. Dan ada perbaikan komunikasi ataupun pernyataan-pernyataan publik yang disampaikan oleh katakanlah otoritas Amerika, terutama Presiden Donald Trump. Itu bagi saya 2 substansi utama yang terkonfirmasi. Kan yang lain-lain pada akhirnya kita bisa ikutin bersama itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan sekali lagi ini bagi saya menunjukkan bahwa Iran adalah faktor, Iran adalah penentu bagi perundingan. Dan ketika kemarin perundingan saya menyebutnya gagal dilaksanakan pada hari Selasa atau hari Rabu, itu kan pada akhirnya menunjukkan bahwa kenapa tidak terjadi bukan karena Amerika tidak mau, malah Amerika sangat mau. Bukan karena Amerika tidak kirim delegasi, malah Amerika diberitakan sudah siap kirim delegasi. Tapi karena Iran mengajukan syarat yaitu 2 tadi,
adanya pembukaan blokade dan perbaikan statement dari Amerika yang itu tidak dilakukan. Jadi ini bagi saya sekali lagi menunjukkan bahwa Iran membuktikan dia adalah penentu bagi sukses tidaknya perundingan, minimal yang perundingan kedua kemarin. Begitu. Pak Hasibullah, paling tidak tadi saya tangkap bahwa Anda menyebutkan bahwa ini mengarah ke perang propaganda. 2 poin yang bisa saya tangkap terkait dengan batas waktu gencatan senjata dan juga ada propaganda terkait gagalnya Iran eksekusi demonstran. Ini apakah Anda melihat dengan propaganda itu dari sisi Amerika ingin ada perpecahan di internal Iran? Apakah melihat hal itu Anda, Pak Hasibullah? Itu terus terang isu mengenai perpecahan kepemimpinan di Iran itu bagian daripada propaganda. Karena minimal kalau kemudian di compare di antara yang disampaikan Amerika dengan yang disampaikan oleh Iran. Pihak Amerika terutama melalui Presiden Donald Trump itu jelas mengatakan bahwa belum ada kayak semacam pendapat yang bersatu dan perundingan ini ditunda, salah satunya diharapkan ada proposal atau respon yang utuh. Tapi media-media lain kemudian di Barat memberitakan lebih vulgar bahwa ini terjadi kayak semacam perpecahan di pemerintahan Iran. Nah, lagi-lagi kalau kita konfirmasi, mungkin memang terjadi perubahan kultur kepemimpinan. Barangkali ya, saya menduga mungkin terjadi kultur kepemimpinan dari yang sebelumnya sentral ke tubuh, ke sosok Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, lalu kemudian digantikan oleh anaknya. Saya menduga dengan benar, saya duga dengan kuat bahwa yang disampaikan Presiden Trump terkait dengan kondisi Mujtaba Khamenei adalah benar adanya. Bahwa Mujtaba dalam keadaan minimal tidak bisa untuk melaksanakan kepemimpinan secara sempurna. Mungkin dia terluka seperti disampaikan oleh Amerika, bahkan mungkin dia cukup parah sehingga dia tidak bisa untuk menjalankan kepemimpinan secara sempurna. Saya menduga informasi ini adalah benar, informasi ini. Karena itu, karena kondisi Mujtaba tidak dalam keadaan yang sempurna, maka kemudian yang saya sebut tadi ada kayak semacam perubahan kultur kepemimpinan di Iran. Dari awalnya menyentral ke sosok pimpinan tertinggi, pimpinan spiritual yaitu Ali Khamenei waktu itu, karena Mujtaba lagi sakit atau lagi tidak baik, maka kemudian dijalankan katakanlah oleh segenap unsur kepemimpinan, dan mungkin dugaan saya pengambilan keputusan dilakukan secara mufakat atau ijma. Nah, ini sekali lagi kita bisa duga dari berbagai macam kejadian yang terjadi, misalkan terkait dengan pengutusan delegasi, berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang dilihat dari publik memang kelihatannya berbeda. Misalkan terakhir soal pernyataan Menlu tentang pembukaan Hormuz. Kan itu dikatakan bahwa itu akan dibuka kurang lebih sampai sisa masa gencatan senjata. Tapi ternyata dalam beberapa waktu kemudian ada kebijakan lain, terutama dari pihak angkatan bersenjata, yang kemudian menutup Selat Hormuz dengan alasan respon terhadap sikap Amerika yang tidak membuka blokadenya. Nah, sekali lagi kalau kita coba pilih info-info ini, maka saya menduga satu, memang Mujtaba dalam keadaan tidak baik-baik saja, minimal tidak bisa menjalankan kepemimpinan secara paripurna. Dan oleh karena itu Iran dipimpin oleh kayak semacam kepemimpinan kolektif dengan pengambilan kebijakan konsensus mufakat di antara mereka. Namun ini yang berbeda, namun tidak juga sampai pada tahap pecah kepemimpinan sebagaimana diambil dan disimpulkan oleh banyak media, terutama di media-media Barat. Saya menduga ke sana, Mas Ian. Oke, Pak Hasibullah, apabila memang ini perangnya bergeser ke perang propaganda di hari ke-16 gencatan senjata, apakah Anda juga melihat begitu ada sinyalemen sebetulnya di gencatan senjata hari ke-16 ini, ada sinyal sebetulnya Amerika Serikat, Trump khususnya tidak ingin melanjutkan perang secara militer, dan apakah Anda juga melihat ada beberapa kali Trump ini injak rem selama perang?
Ya, sebenarnya kalau kita lakukan sebuah analisis yang utuh, katakanlah dari awal sampai sekarang tentang pola-pola yang ada dalam perang ini dari pertama sampai akhir, saya melihat yang pertama sekali lagi sebagai kesimpulan awal bahwa memang perang ini lebih sebagai proposal daripada Netanyahu, daripada inisiatif Trump. Trump hanya merestui dan menyetujui. Dan yang kedua, proposal itu direstui, saya menduga itu karena diyakinkan bahwa perang ini tidak akan lama-lama, terutama dengan strategi serangan cepat yang bisa menghancurkan pimpinan-pimpinan utama di Iran, terutama Ayatollah Ali Khamenei. Nah, akan tetapi ternyata setelah itu terjadi, maka yang diharapkan oleh proposal ini bahwa ini akan terjadi perubahan rezim, lalu akan disertai dengan demonstrasi yang besar-besaran di Iran, itu tidak terjadi. Karena itu saya melihat minimal per hari 25 atau tanggal 24 Maret ya, saya masih ingat waktu itu masih mudik di Malang, itu kurang lebih 9 malam, itu kemudian Trump melakukan sebuah konferensi pers yang menurut saya pertama kali dia tampil dengan diksi-diksi yang penuh optimisme bahwa ini akan segera berakhir, bahwa perundingan sedang berlangsung, dan dia bahkan memuji-muji yang disebut sebagai pemimpinan baru yang di Iran yang sangat kooperatif dan sangat rasional. Belakangan kita tahu ternyata orang itu adalah Muhammad Bakir Galibaf yang muncul sampai sekarang. Nah, saya ingat lagi dari analisis waktu ini sudah mulai terlihat bahwa Trump sebenarnya sudah mulai menginjak rem dia, terutama dengan mencoba agar perang ini sesuai dengan kerangka waktu yang dia buat. Coba kita lihat di awal, Trump itu sudah menyampaikan bahwa perang ini kurang lebih akan berlangsung di antara 4 sampai 6 minggu. Itu dia sampaikan, 4 sampai 6 minggu. Kita akan berkepanjangan. Baik, nanti kita lanjutkan. Pak Hasibullah, terkait juga dengan berapa kali sebetulnya Trump ini sudah injak rem, dan apakah dengan gencatan senjata yang narasinya tanpa batas waktu ini, apakah bisa diartikan Amerika Serikat sebetulnya sudah tidak sanggup lagi ataupun sudah tidak siap lagi melanjutkan perang? Namun kita bahas usai jeda. Pak Hasibullah, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.